global, efek rumah kaca, dan juga mungkin nanti kita lanjutkan kalau cukup waktunya. Hari ini kita masuk kepada kualitas udara. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share materi terkait dengan atmospheric chemistry. Mohon konfirmasi jika oke. Saya konfirmasi dulu. Perubahannya bisa diikuti? Perubahan slide? Bisa, Ya, Pak. bisa ya. Bisa, Oke. Pak. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba masuk kepada bab pendahuluan tentang atmospheric chemistry. Nah, yang pertama-tama tentu kita harus paham tentang atmosfer. Nah, pada prinsipnya mungkin di SMA Anda juga sudah pernah mempelajari tentang lapisan-lapisan atmosfer ya. Apa itu atmosfer, kemudian apa fungsi atmosfer di lingkungan. Secara garis besar, atmosfer itu merupakan campuran dari macam-macam gas yang berbeda, partikel, aerosol ya, yang secara kolektif dikenal sebagai udara yang melingkupi bumi. Jadi secara garis besar, bumi itu dilingkupi oleh lapisan udara. Yang lapisan udara itu adalah campuran dari bermacam-macam gas, partikel, dan juga aerosol. Nah, secara umum atmosfer itu punya berbagai macam fungsi ya. Paling tidak salah satunya adalah untuk menjaga kehidupan di bumi ini. Jadi atmosfer berfungsi juga untuk melindungi bumi ya dari misalkan meteor, perubahan temperatur. Jadi kalau siang tidak terlalu panas, kalau malam tidak terlalu dingin. Sehingga di sini disebutkan juga bahwa atmosfer memberikan salah satu fungsi yang sangat penting, yaitu menjaga kehidupan di bumi. Atmosfer menjaga kita dari radiasi sinar ultraviolet ya, dari matahari dan juga dari meteorit, tumbukan meteor-meteor yang masuk ke bumi. Secara garis besar, massa ya, secara garis besar massa dari atmosfer itu 99% atmosfer itu berada pada ketinggian 25 sampai 30 kilo ya, berarti kurang lebih sekitar 2.500 sampai 3.000 kilo di atas permukaan bumi. Jadi kalau Anda naik pesawat dengan ketinggian misalkan 4.000 atau 3.500, sudah dipastikan kandungan oksigennya menipis gitu ya. Jadi semakin tinggi tentu kadar oksigennya semakin menipis. Karena apa? 99% massa atmosfer ada pada jarak 25 sampai 30 km dari atas permukaan laut ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi kalau semakin ke atas, kita akan menjumpai lapisan atmosfer yang semakin menipis. Secara garis besar, atmosfer tersusun atas gas nitrogen, oksigen, argon, dan lain-lainnya ya. Di sini komposisi yang paling banyak adalah nitrogen, kemudian diikuti oleh oksigen, argon 1%, dan sisanya adalah gas-gas yang lain ya. Ada uap air, partikulat, karbon dioksida, dan sebagainya. Nah, di sini dapat kita lihat kenapa kadar nitrogen itu paling besar ya, paling besar di atmosfer. Kemudian diikuti oleh oksigen yang kedua ya. Nah, nitrogen merupakan salah satu gas yang inert, tentunya di dalam hal ini kalau misalkan yang paling besar oksigen, justru akan menyebabkan udara itu cenderung reaktif ya, karena oksigen itu kan merupakan oksidator begitu. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangannya. Jadi nitrogen sebagai gas inert
justru melindungi kita dari bahaya oksidasi ya. Kalau kebanyakan oksigen malah berbahaya karena dia relatif oksidatif, jadi akan mudah terbakar. Nah, tapi di sisi lain kita juga mendapati oksigen kurang lebih 21% gitu ya. Kenapa? Karena oksigen salah satu gas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di bumi. Kalau kemarin kita ketika masa pandemi gitu ya, kita kekurangan banyak gas oksigen ya untuk membantu pernafasan pasien-pasien COVID begitu, sampai kita tanda kutip ya kesulitan untuk mencari oksigen medis gitu ya. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menggunakan oksigen di atmosfer? Yang itu kan free ya, artinya bebas. Tidak belilah kira-kira begitu. Nah, tentu berbeda ya. Jadi kebutuhan oksigen untuk medis dengan oksigen di udara ambien yang 21% ini berbeda. Kenapa? Karena di oksigen medis itu kadarnya kurang lebih sekitar 92% ya kandungan oksigennya. Yang itu diperlukan untuk membantu pernafasan pasien yang kesulitan untuk bernafas. Nah, kenapa harus 92%? Karena dipastikan bahwa ketika paru-paru itu terganggu, ya kemampuan absorpsi terhadap oksigen tentu akan menurun. Dengan memberikan input oksigen dengan kadar yang tinggi, harapannya adalah bahwa gas yang masuk itu bisa diserap optimal ya. Berbeda kalau kadarnya cuma 21%. Ya, tentu yang banyak masuk nitrogen. Dan itu justru tidak terlalu banyak membantu pernafasan. Nah, pertanyaannya sesungguhnya adalah oksigen-oksigen yang ada di dalam tabung itu sesungguhnya juga berasal dari oksigen di udara yang dia dimurnikan. Jadi kalau kita mengenal oksigen medis yang dijual di rumah sakit dan juga di industri itu, sebagian besar itu diperoleh dari udara dengan cara pemisahan ya. Ada yang PSA ya, pressure surface absorption ya. Jadi menggunakan sistem tekanan begitu, kemudian diperoleh oksigen untuk dimurnikan, dipisahkan, nitrogennya dipisahkan dengan menggunakan salah satunya misalkan bantuan dari adsorben yang digunakan untuk katalis itu sejenis bentonit gitu ya, tetapi dia berfungsi untuk sebagai adsorben. Nah, kalau kita ke pom bensin begitu, Anda sering melihat di situ ada dijual nitrogen ya, gas nitrogen di situ. Pada prinsipnya itu juga sama. Bedanya di situ yang diambil, yang dimurnikan adalah gas nitrogennya, sementara yang lainnya dihilangkan. Sementara kalau untuk kebutuhan oksigen medis, yang diambil oksigennya. Oke, kurang lebih begitu. Oksigen bisa juga diperoleh dengan cara proses elektrolisis. Gitu. Coba kalau proses elektrolisis, rendemennya itu relatif lebih sedikit dibandingkan kalau proses penyaringan langsung dari udara. Jadi kalau di udara, misalkan dari udara, atmosfer, itu lebih cepat ya dan lebih ekonomis lah kira-kira begitu dibanding kalau menggunakan elektrolisis. Nah, kalau misalkan ternyata elektrolisis misalkan ya, elektrolisis itu kan dari air. Kalau air dielektrolisis, mudah dielektrolisis untuk menghasilkan oksigen, tentu kita akan kekurangan air ya. Karena begitu mudahnya air menjadi oksigen begitu. Sehingga ini juga merupakan nikmat dari Tuhan yang perlu kita syukuri bahwa air relatif inert ya, dia bisa menampung kapasitas panas yang besar dan juga tidak mudah terurai begitu. Sehingga kehidupan di bumi bisa dipertahankan karena sebagian besar makhluk pasti memerlukan air.
Oke, itu salah satu nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita di atmosfer yang patut kita syukuri. Oke, saya lewati saja ini, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, pentingnya atmosfer bagi kita, ya, terutama di dalam kajian kimia lingkungan, atmosfer berfungsi sebagai protective blanket, ya, artinya sebagai selimut pelindung, gitulah kira-kira bahasanya. Kemudian atmosfer juga berfungsi sebagai sumber karbon dioksida untuk proses fotosintesis bagi tanaman, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, atmosfer juga sebagai sumber oksigen untuk respirasi. Atmosfer juga sumber nitrogen untuk dasar, ya, dari proses hidrologi. Jadi ada siklus hujan, ya. Jadi kalau sederhananya siklus hujan itu melibatkan atmosfer, ya. Jadi ada kejadian hujan itu, kenapa ada boleh hujan? Salah satunya ada keterlibatan dari lapisan atmosfer. Nah, sayangnya justru di atmosfer itu seringkali menjadi tempat pembuangan. Kalau dalam bahasa ini dumping ground, ya, maksudnya adalah tempat pembuangan atau tempat sampah. Misalkan yang paling mudah lah, kalau Anda buang angin begitu, ya, yang pasti dan jelas pembuangannya tentu ke atmosfer, gitu. Begitu juga dengan proses-proses kegiatan industri yang melakukan kegiatan industri, misalkan proses pembakaran batu bara, kemudian proses industri semen dan sebagainya. Ya, gas buangnya akan tentu dibuang ke atmosfer. Jadi atmosfer itu seakan-akan menjadi, ya, tempat sampah, begitulah, ya, kira-kira begitu. Nah, di sini ada yang penting, ya. Jadi di sisi lain atmosfer itu sebagai sebuah lapisan yang melindungi bumi, di sisi lain juga menjadi tempat penyimpanan tanda kutip, ya, polutan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya di atmosfer itu akan terjadi siklus juga, ada reaksi-reaksi kimia yang akan menyebabkan terjadinya keseimbangan alam, begitu, ya. Kalau misalkan karbon dioksidanya besar, maka akan ada pergeseran keseimbangan, ya, pergeseran keseimbangan. Nah, di sini ada yang penting, gitu, ya, bahwa ternyata siklus karbon dioksida itu juga salah satunya dikontrol oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi rumput-rumputan itu mengambil karbon dioksida, jadi ada keseimbangan karbon dioksida di alam. Nah, kalau manusia melakukan aktivitas pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida, berarti menambah beban. Tapi pada prinsipnya alam bisa menyeimbangkan sendiri, ya. Tapi tentu perlu proses, gitu. Nah, di sini ada yang menarik begitu. Kenapa tumbuhan itu, ya, mempunyai peran yang penting, gitu, ya. Bahkan rumput, ya, rumput, air dan rumput merupakan salah satu aset, ya, aset yang kalau di dalam Islam itu tidak boleh dimiliki mutlak, gitu. Tidak boleh ada kepemilikan mutlak terhadap rumput dan air. Kenapa? Karena misalkan begini, kalau Anda punya sawah begitu, di sawah Anda itu tumbuh rumput-rumputan. Anda tidak boleh mengklaim bahwa itu rumput Anda begitu. Itu tidak boleh, karena siapapun boleh mengambil rumput itu. Jadi tidak ada kepemilikan mutlak terhadap air dan rumput. Kalau misalkan rumput itu, oh ini rumput saya, kecuali kalau rumput gajah, ya, yang ditanam, dirawat dan sebagainya, mungkin itu berbeda. Jadi dia diperlakukan seperti hasil pertanian yang lainnya. Tapi kalau rumput yang tumbuh
sendiri di sawah Anda tidak boleh mengklaim bahwa itu milik Anda. Semua orang bisa mengambil itu ya, tanpa permisi ya, tanpa tanda kutip minta izin kepada Anda. Begitu juga dengan air. Kecuali ya kalau air minum ya iya. Nah, tetapi kepemilikan itu tentu boleh diambil orang lain dalam batas yang sewajarnya. Misalkan Anda punya sumur begitu, ada orang yang kepengen mengambil air untuk keperluan sewajarnya, seperlunya, itu harus diizinkan. Tidak boleh dilarang, atau apalagi bayar begitu. Kecuali kalau seperti misalkan ada aqua ya, aqua yang menyedot air untuk dikomersilkan, nah, ini beda cerita. Jadi dia sudah melebihi dari batas keperluan, sehingga ini ada transaksi jual beli. Begitulah indahnya Islam. Jadi air dan rumput menjadi salah satu aset milik umat yang kepemilikannya tidak boleh mutlak oleh dua orang atau person. Oke, saya sedikit lanjutkan ke stratifikasi atmosfer ya. Jadi pembagian atmosfer. Secara garis besar, atmosfer kita klasifikasikan menjadi 4 ya. Sementara yang paling bawah dekat dengan bumi pada ketinggian sekitar 14-18 kilo adalah bagian troposfer ya. Disebut sebagai troposfer karena dia adalah bagian yang paling dekat dengan bumi, yang di mana di situ manusia beraktivitas, sehingga sering juga disebut sebagai antroposfer ya. Kalau antroposfer di situ ada manusianya dan sebagainya, ada kegiatan manusia dan sebagainya. Nah, kemudian di lapisan yang kedua ada stratosfer. Nah, antara troposfer dan stratosfer itu ada lapisan pembatas yang disebut sebagai tropopause. Kemudian di atasnya stratosfer ada mesosfer. Nah, biasanya ini di bagian stratosfer ini ada lapisan ozon ya. Ya, jadi antara stratosfer dengan mesosfer itu di situ ada lapisan ozon. Apa fungsi dari lapisan ozon? Salah satunya adalah menyerap radiasi sinar ultraviolet. Kok bisa dia menyerap radiasi sinar ultraviolet? Nanti kalau Anda belajar tentang ikatan kimia, Anda akan tahu bahwa bagaimana energi dengan material itu berinteraksi. Jadi kalau energi itu diserap oleh material untuk melakukan misalkan bending, vibrasi dan sebagainya, maka energi itu akan digunakan dalam artian akan terjerap di situ. Tidak dilanjutkan sampai ke permukaan bumi. Oke, lapisan yang ketiga kita sebut sebagai mesosfer ya, mesosfer. Nah, di lapisan mesosfer ini ya, di lapisan yang ketiga ini nanti ada bagian yang paling atas nanti ada ionosfer ya. Jadi di atasnya mesosfer itu ada ionosfer. Yang mana pada ionosfer ini disebut ionosfer karena hampir semua materi partikel yang ada di lapisan ionosfer itu akan terionisasi, sehingga disebut sebagai ionosfer. Akan dijumpai sebagai partikel ion begitu di lapisan ionosfer, sehingga kita sebut sebagai lapisan ionosfer. Kenapa demikian ionosfer ya? Karena radiasi sinar kosmis dari luar itu begitu kuat begitu. Tidak ada yang tanda kutip melindungi materi pada lapisan ionosfer dari radiasi sinar kosmis dari luar angkasa ya. Sehingga kalau misalkan ada air sampai ke ionosfer ini, maka air itu akan terionisasi dalam bentuk ion. Nah, tentu kita bersyukur sekali bahwa Tuhan menjaga bahwa air itu tidak pernah sampai ke ionosfer. Jadi kalau sampai ke ionosfer, tentu air di bumi akan habis. Jadi proses siklus hujan itu menjaga ya proses hidrologi
perpindahan air dari satu permukaan ke permukaan yang lain. Di sisi yang lain, hujan itu atau mendung itu ya, kumpulan-kumpulan dari awan yang menghasilkan hujan itu tidak pernah mencapai ke lapisan ionosfer. Paling banter masih ada di bagian stratosfer ini. Ya, di troposfer lah paling banter. Jadi kalau Anda naik pesawat begitu, yang pernah naik pesawat, Anda tentu akan bisa melihat ada awan ya di bawah Anda itu. Ya, bagian itulah yang kemudian terjadinya siklus hidrologi, terjadinya hujan. Nah, ketika molekul air tidak sampai ke bagian ionosfer, maka dia akan dijaga ya, menjaga di bumi. Tidak akan sampai keluar. Kalau sampai keluar menguap, ya tentu bumi akan kehidupan di bumi akan sebagian akan punah karena kehilangan molekul air. Oke, kalau ini adalah penjelasan lebih detail tentang apa itu troposfer. Tadi sudah kita lihat di ilustrasinya. Troposfer adalah lapisan terbawah dari atmosfer yang antara 8 km di kutub sampai dengan 16 km di khatulistiwa. Jadi di kutub justru atmosfernya itu lebih tipis dibanding di khatulistiwa. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan ketebalan di kutub itu lebih tipis daripada di khatulistiwa? Kira-kira apanya? Apakah ada hubungannya dengan rotasi bumi misalkan? Karena rotasi di bagian khatulistiwa tentu kecepatan sentripetalnya ya, atau gerakan memutar di bagian yang lebih jauh ya, jari-jarinya tentu akan lebih cepat dibanding di kutub utara. Dengan demikian, atmosfer cenderung ya terkonsentrasi di bagian ekuator. Bukan terkonsentrasi, tapi maksudnya lebih banyak berada di bagian ekuator. Sementara di kutub itu relatif tipis karena dia merupakan pusat sumbu rotasi di situ. Nah, meskipun berbagai hal bisa terjadi, misalkan perubahan temperatur yang biasanya bisa menyebabkan penurunan dan peningkatan polutan ataupun massa atmosfer di tropopause ya. Jadi nanti ada begini maksudnya. Kalau kita kembali ke kimia dasar, kita masih ingat tentang rumus gas ideal ya, PV nRT. Kalau kita analogikan, tekanan, volume sebanding dengan mol, kemudian konstanta R, dan temperatur. Nah, ini karena dia gas, maka di sini cenderung pengurangan atau peningkatan ya komposisi gas di atmosfer, khususnya di bagian tropopause itu banyak dipengaruhi oleh temperatur. Nah, troposfer merupakan lapisan yang paling denser itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu density ya, maksudnya itu. Density kalau di bahasa Indonesia itu apa? Massa jenisnya ya, tidak tepat juga disebut sebagai massa jenis. Kalau dalam bahasa ininya kimia itu density, lebih kalau viskositas itu kekentalan, massa jenisnya lebih besar lah kira-kira begitu. Jadi kalau perbandingan antara massa per volumenya itu di bagian troposfer itu density-nya itu lebih besar dibanding dengan lapisan-lapisan atmosfer yang lain. Di sini 75% massa atmosfer itu berada di bagian troposfer.
Nah, bagaimana dengan stratosfer atau lapisan kedua? Ya? Lapisan kedua ini terletak di atas troposfer tadi ya. Kalau bagian bawahnya troposfer, maka atasnya adalah stratosfer. Yang antara troposfer dengan stratosfer itu dipisahkan oleh lapisan bernama tropopause. Nah, ini biasanya stratosfer itu terletak sekitar 12 sampai 50 km ya ketinggiannya. Walaupun kadang-kadang batasan atau batas-batas itu tadi bisa lebih tinggi atau lebih besar ya di dekat ekuator dan menjadi lebih lebih pendek gitu ya, maksudnya lebih tipis gitu. Jaraknya itu di kutub. Sama seperti troposfer tadi. Jadi pada bagian stratosfer keberadaannya dari permukaan bumi itu lebih tinggi ya, lebih jauh di bagian ekuator dibanding di bagian kutub. Oke. Jadi pada bagian stratosfer, pada poin yang ketiga, ada kecenderungan peningkatan temperatur dengan kenaikan ketinggian. Jadi semakin tinggi, temperaturnya semakin naik di stratosfer. Dan pada puncak, yang ketinggian maksimum dari stratosfer, udara yang tipis ini memungkinkan terjadinya temperatur mencapai mendekati 0 derajat Celcius. Ya, di ininya, di puncak stratosfernya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa temperaturnya itu cenderung naik dengan kenaikan ketinggian. Tapi di puncaknya sana, di bagian stratosfer yang paling atas, justru temperaturnya nanti mendekati 0. Nanti agak sedikit zigzag ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi kenaikan temperatur ini disebabkan karena adanya absorpsi sinar UV dari matahari oleh lapisan ozon. Gitu. Jadi kalau tadi di troposfer, kalau di troposfer ya, sebelum kita bicara tentang stratosfer, semakin tinggi ketinggian dari permukaan laut begitu ya, maka temperatur itu akan semakin menurun. Contoh, kalau Anda di pantai dengan di pegunungan, misalkan di Bandung atau di Puncak Bogor, tentu temperaturnya lebih dingin di Bogor atau di Bandung atau di Kaliurang ya, di pegunungan. Maksudnya pada bagian troposfer semakin tinggi ketinggian, maka temperatur akan semakin menurun. Tapi pada bagian stratosfer gitu ya, semakin tinggi ketinggian, maka temperatur akan semakin meningkat. Kenapa? Karena pada lapisan stratosfer yang paling luar itu nanti ya, yang bukan di lapisan ininya ya, bukan lapisan paling akhir dari stratosfernya, masih di stratosfer itu adalah bagian yang paling banyak terkena sinar matahari. Maksudnya di situ lapisan yang banyak menyerap, jadi gas-gasnya itu di lapisan stratosfer, terutama ozon gitu, adalah salah satu gas yang berfungsi untuk menyerap matahari. Jadi sebelum matahari sampai ke bumi, maka ozon-ozon yang ada pada stratosfer, khususnya pada bagian atas, ya, itu akan menyerap sinar UV. Jadi semakin ke bawah semakin berkurang radiasi sinar UV-nya, semakin ke bawah semakin berkurang. Sampai dengan lapisan stratosfer yang paling bawah. Sehingga tidak ada kesempatan bagi UVC dan UVB untuk bisa sampai ke lapisan troposfer, di mana makhluk hidup itu biasanya berada. Begitu kisahnya. Tapi kalau pada troposfer, kenapa pada ketinggian yang rendah, ya, maksudnya di permukaan laut, itu temperaturnya lebih tinggi dibanding
pada daerah yang tinggi. Maksudnya semakin tinggi lapisan troposfer, temperatur akan semakin menurun. Ini karena adanya istilahnya efek rumah kaca. Istilahnya ada efek rumah kaca. Ada radiasi sinar inframerah, radiasi IR ya. Jadi kalau Anda tahu radiasi IR itu salah satunya adalah panas. Jadi kalau Anda pernah masuk bis atau mobil yang punya kaca, kemudian kepanasan, Anda merasa di luar mobil ini temperaturnya relatif tidak panas, tapi Anda masuk ke mobil yang tanda kutip ada kacanya, kemudian terkena sinar matahari lama, di situ ada terasa perbedaan temperatur. Kenapa? Karena sinar inframerah yang masuk melalui kaca mobil, masuk ke dalam mobil begitu, itu tertahan, tidak bisa keluar lagi. Dia bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Kenapa bisa masuk? Karena energi untuk menembus kaca itu lebih besar. Jadi sudah menembus, jadi dia punya energi yang besar untuk bisa masuk. Tetapi setelah dia masuk, untuk bisa kembali menembus kaca, energinya tidak cukup seperti ketika dia masuk. Sehingga inframerahnya itu akan terperangkap di dalam mobil, yang menyebabkan mobil Anda terasa panas ya, temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur di luar mobil. Nah, jadi nanti ada efek rumah kaca. Kalau bicara tentang bumi, nanti akan menyebabkan global warming. Jadi global warming itu hubungannya dengan efek rumah kaca itu tadi seperti sebuah mobil ya. Ada kenaikan pemanasan global gitu ya. Kenapa? Ya karena temperaturnya naik. Kenapa temperaturnya naik? Karena ada radiasi inframerah yang dipantulkan di situ dari permukaan bumi. Jadi kalau ada sinar matahari masuk, kemudian melewati lapisan stratosfer, troposfer, begitu, ada sebagian sinar matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Diserap, kemudian disimpan. Kemudian pada malam hari terjadi pelepasan sinar inframerah dari permukaan bumi. Nah, pelepasan semacam ini akan menyebabkan temperatur di permukaan bumi itu tidak akan terlalu panas kalau siang dan tidak terlalu dingin kalau malam. Kenapa? Kalau siang, radiasi sinar matahari tersebut, terutama inframerah, akan diserap oleh bumi, sehingga kita tidak merasa terlalu panas. Tapi ketika matahari tidak ada, sudah begitu, maka sebagian radiasi inframerah tadi itu akan dikembalikan lagi ke atmosfer. Sehingga ini menyebabkan kestabilan ya temperatur di bagian troposfer. Jadi berfungsi juga untuk menjaga kehidupan di lapisan troposfer. Dengan demikian sesungguhnya apakah efek rumah kaca itu merugikan? Ya tentu tidak. Dalam perspektif itu tadi ya, menjaga temperatur suhu bumi untuk kehidupan. Yang merusak tentu kalau misalkan sudah berlebihan ya, tadi kenaikan temperaturnya sudah sangat tinggi. Karena sesungguhnya bumi juga alam itu secara alamiahnya itu memang punya tanda kutip tadi efek rumah kaca. Bukan karena manusia, ya manusia hanya menambahi saja, menambahi gas-gas yang memberikan efek rumah kaca, misalkan pembakaran CO2 dan sebagainya. Tapi sejatinya di alam itu sudah ada efek rumah kaca tadi, yang fungsinya adalah untuk menjaga temperatur di bagian permukaan bumi. Itulah sebabnya pada bagian troposfer semakin rendah ketinggian, maka temperaturnya akan semakin meningkat. Kenapa? Karena dia langsung mendapatkan radiasi sinar inframerah dari permukaan bumi yang dipantulkan kembali ketika malam hari. Jadi semakin jauh kan berarti semakin berkurang ya ininya. Tapi berbeda dengan stratosfer gitu. Kalau stratosfer ya, jadi dari troposfer ke atas
temperaturnya semakin berkurang begitu. Nah, setelah di stratosfer, stratosfer yang paling bawah, temperaturnya semakin ke atas lagi, ke stratosfer yang makin atas, temperaturnya akan semakin naik. Jadi stratosfer dengan troposfer itu berkebalikan ya, berkebalikan. Tapi apa yang menyebabkan itu? Ya bisa dilogika. Stratosfer yang paling luar itu menyerap radiasi sinar UV dari matahari, sehingga yang paling tinggi itulah yang temperaturnya panas. Semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin berkurang. Sementara di troposfer, ya di situ ada efek rumah kaca, penyerapan radiasi inframerah oleh permukaan bumi, yang radiasi sinar inframerah itu tadi akan dilepaskan oleh permukaan bumi. Sehingga yang paling dekat dengan permukaan bumi tentu temperaturnya akan lebih tinggi. Bisa dilogikakan seperti itu. Oke, lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Ya, ini adalah lapisan ketiga di atmosfer yang kira-kira berada pada ketinggian 50 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Ya, kalau tadi bawahnya mesosfer ada si stratosfer. Nah, temperatur pada mesosfer itu drop atau semakin menurun dengan meningkatnya ketinggian. Jadi kira-kira 100 derajat lah gitu ya, pengurangannya ya, berkurang 100 derajat. Nah, ini juga agak sedikit menarik. Semakin tinggi ketinggian lapisan mesosfer, temperaturnya semakin menurun. Nah, Anda jangan bingung, kalau di troposfer semakin tinggi, juga semakin menurun. Sampai di mesosfer semakin tinggi akan semakin meningkat temperatur. Di mesosfer semakin tinggi temperatur semakin menurun. Gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan, oh berarti temperaturnya sepertinya zigzag begitu. Zigzag. Mesosfer adalah lapisan atmosferik yang paling dingin ya, paling dingin. Jadi pada kenyataannya bahwa temperatur di Antartika yang tercatat itu ya relatif dingin, di mesosfer itu lebih dingin daripada itu. Nah, saking dinginnya mesosfer ini itu cukup untuk membuat uap air ya itu menjadi beku, menjadi dalam bentuk awan gumpalan es. Nah, ini menjadi menarik. Menarik kenapa? Tuhan menciptakan bagian mesosfer ini untuk menjaga supaya air itu tidak menguap hilang ke angkasa. Kenapa? Karena sampai di mesosfer, uap air ya, kalau seandainya ada uap air yang lolos ke angkasa, gitu ya, sampai di mesosfer, maka dia akan menjadi es batu lah kira-kira begitu, awan es begitu. Nah, kalau awan es berarti kan dia masanya akan lebih besar, dia akan kembali ke bawah, begitu, turun ke bawah. Nah, fungsi ini menjadikan mesosfer itu melindungi bumi dari kehilangan air dalam jumlah yang besar akibat proses penguapan. Ya, jadi Tuhan memang betul-betul sudah menjaga bumi ini sebagai tempat yang layak, yang mendukung kehidupan bagi manusia dan hewan-hewan. Oke. Di bagian mesosfer ini ya umumnya meteor itu sudah tanda kutip ya, sudah akan hancur lah kira-kira begitu sebelum sempat mencapai ke bumi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa ini adalah meteors burns ya, burns up. Jadi ada pembakaran meteor. Jadi kalau ada benda langit yang menerobos masuk ke permukaan bumi, maka dia akan mengalami gesekan dengan atmosfer dan akan terbakar. Nah,
salah satu fungsi dari mesosfer itu adalah melindungi bumi dari meteorit-meteorit tadi. Sehingga tidak sampai meteorit itu akan memberikan dampak kerusakan yang besar di lapisan troposfer. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi ada fungsinya. Di samping sebagai mencegah penguapan air, dia juga sebagai pelindung bumi dari tumbukan meteorit. Oke, yang paling luar, ya sebenarnya tidak terlalu paling luar sih ya. Yang lebih luar daripada mesosfer kita sebut sebagai bagian ionosfer. Bagian mesosfer yang lebih luar ya, lebih luar lagi kita sebut sebagai ionosfer. Yang mana pada lapisan ini ya udara terionisasi ya. Ya, mungkin ketinggiannya sekitar 80 km ke atas ya, lebih dari 80 km. Pada ketinggian 600 km atau lebih. Nah, secara teknis ionosfer itu bukan bagian dari atmosferik ya, secara teknis maksudnya, bukan lapisan dari atmosferik. Kenapa? Dia sudah bagian yang terpisah begitu, terpisah. Nah, tadi sudah disampaikan kalau seandainya ada partikel gas atau zat yang masuk ke bagian ionosfer, saking kuatnya radiasi pada bagian ionosfer ini, maka partikel atau zat kimia tadi akan cenderung terionisasi, meskipun dia bentuknya adalah gas. Gitu. Kalau Anda membayangkan, kalau ionisasi itu kan kalau di troposfer umumnya merupakan senyawa-senyawa garam ya mudah larut di dalam air, baru dia terionisasi begitu. Nah, kalau di ionosfer, ya, partikulat apapun itu yang ada di sana akan terionisasi. Ionisasi molekul udara di ionosfer disebabkan oleh radiasi sinar ultraviolet yang begitu besar ya. Saking besarnya radiasi sinar ultraviolet tadi bisa menyebabkan molekul udara gas terionisasi. Jadi untung ada bagian stratosfer ya yang masih menyaring ya sebagai penyaring terakhir bagi kedatangan sinar radiasi ultraviolet ya. Kalau di ionosfer itu kan tidak terjadi penyaringan gitu ya. Jadi saking kuatnya pada bagian ionosfer, ultraviolet menyebabkan molekul gas itu menjadi terionisasi. Nah, besarnya jumlah elektron bebas di bagian ionosfer memungkinkan terjadinya propagasi elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik. Sehingga biasanya bagian ionosfer itu dipakai untuk tanda kutip transmisi sinyal-sinyal radio ya. Jadi seperti memantulkan transmisi sinyal-sinyal gelombang radio untuk transmisi siaran televisi atau yang sebagainya. Ya, termasuk penggunaan HP ya untuk komunikasi ya, long distance. Jadi bagian ionosfer inilah yang memantulkan sinyal-sinyal komunikasi yang dikirimkan dari bagian permukaan bumi gitu. Sehingga akan mencapai pada jarak yang relatif jauh di permukaan bumi. Oke. Yang selanjutnya ini juga tambahan ya, kita sebut sebagai termosfer ya. Termosfer adalah bagian terluar dari atmosfer yang memisahkan mesosfer ya, yang dipisahkan oleh mesosfer dengan lapisan mesopause. Jadi antara mesosfer dan termosfer ada satu lapisan yang memisahkan keduanya disebut sebagai mesopause. Oke, saya perlu menekankan tadi. Kalau ionosfer itu kalau begitu berarti ada di mana? Di termosfer atau di mesosfer? Ya tentu jawabannya ada di mesosfer bagian atas. Tapi bukan di termosfer ya, bukan di termosfer. Oke. Nah, pada lapisan termosfer, temperatur bisa meningkat secara kontinu, bisa sampai 1000 derajat Celcius ya.
Ini bisa dibayangkan ya, 1000 derajat Celcius itu berarti ya mateng lah kira-kira begitu. Jadi seperti kalau Anda bikin semen itu, kilnnya itu bisa mencapai temperatur 2100 derajat Celcius. Kalau 1000 derajat Celcius ini ya kira-kira kiln biasa ya. Tapi sudah cukup matang gitu. Beberapa molekul yang ada pada bagian termosfer mendapatkan sejumlah energi dari matahari, menyebabkan lapisan itu untuk menjadi lebih hangat karena tingginya temperatur di sana. Ya, disebut termo itu kan panas begitu. Berarti ini bagian atmosfer yang temperaturnya panas, sehingga disebut sebagai termosfer. Nah, temperatur udara di termosfer ini tentu diukur secara tidak langsung begitu ya. Bagaimana kita mengukur temperatur di termosfer? Kalkulasi ini dengan menggunakan perhitungan energi kinetik ya. Setengah K dikalikan dengan T itu ya, kalau masih ingat pelajaran fisika dulu. Bukan yang setengah MV kuadrat, bukan ya, tapi 3/2 NKT gitu, 3/2 NKT. Nah, masih ingat kalau yang mekanik gitu ya, fisika mekanik akan mengajarkan tentang energi kinetik sama dengan setengah massa dikalikan kecepatan kuadrat. Tapi ada energi kinetik lain ya, yaitu 3/2 NKT. T-nya itu adalah temperatur. Oke. Nah, saking besarnya di panas di termosfer ini ya bagian termosfer ini menjadi bagian yang relatif paling tinggi temperaturnya dibanding lapisan-lapisan atmosfer yang lain. Oke. Nah, di bagian termosfer tadi ada sebagian istilahnya ada sub ya, dari termosfer yang lebih luar lagi. Kalau termosfer tadi dikatakan sebagai outer ya, lapisan atmosfer terluar. Kalau kita bicara lapisan ya, tapi di bagian termosfer sendiri itu ada yang istilahnya paling luarnya lah kira-kira begitu. Jadi eksosfer ini ya, jadi bagian dari termosfer tadi, tapi yang paling luar, tapi letaknya paling tinggi ya, maksudnya termosfer sudah paling luar, tapi di termosfer yang letaknya paling tinggi, highest layer, kita sebut sebagai eksosfer. Exo itu maksudnya luar begitu. Jadi kalau ekspor itu kan artinya kita menjual barang keluar. Kita sebut sebagai eksosfer. Nah, eksosfer ini kurang lebih ketinggiannya 10 km ya di atas permukaan bumi. Jadi bagian yang relatif jauh gitu ya. Nah, atom-atom udara atau molekul ya ada kecenderungan untuk kemudian escaping. Escaping itu artinya lolos. Lolos itu pergi gitu ya. Kemana? Ke angkasa, to space. Jadi kalau dia melewati eksosfer begitu udah lepas dari bagian eksosfer, maka atom atau molekul udara itu akan lepas ke angkasa. Nggak tahu pergi kemana dia gitu ya. Jadi ada satu ayat, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, maka silahkanlah pergi dari kolong langit dan kolong bumi gitu. Mau pergi kemana lagi gitu ya. Sementara udara sendiri keluar dari eksosfer itu masih ada di bawah kolong langit. Nah, biasanya pada bagian eksosfer inilah yang digunakan untuk menempatkan satelit-satelit pada orbit bumi. Jadi kalau Anda lihat di NASA meluncurkan satelit, ya satelit itu akan diletakkan di bagian eksosfer ya, bagian yang terluar. Jadi masih ada gaya gravitasinya bumi begitu. Jadi satelitnya itu tidak
langsung lepas ke angkasa begitu ya, tapi karena masih ada gaya gravitasi bumi, satelit-satelit tersebut akan mengorbit bumi, baik itu sebagai satelit komunikasi ataupun satelit penginderaan jauh. Oke, ini yang saya sebutkan tadi ya. Kira-kira kalau kita gambarkan bagaimana hubungan antara temperatur lapisan atmosfer versus ketinggian begitu. Jadi kalau kita lihat seakan-akan seperti zigzag ya. Oke, kalau kita bikin kurva garis X dan Y, yang ke kanan adalah sumbu X atau kita inikan sebagai variabel bebas yang dalam hal ini mewakili temperatur dalam satuan Kelvin, sementara yang ke atas adalah ketinggian lapisan atmosfer begitu. Misalkan tadi tropopause ketinggiannya kurang lebih sekitar 10 kilo dari permukaan. Maka semakin naik, kalau saya bikin grafiknya begini kira-kira, ya naik ya, temperaturnya akan semakin turun. Ini bacanya enaknya dari mana? Temperatur atau dari ketinggian gitu ya. Oke, karena kita bicara temperatur, kita ikuti grafik temperaturnya. Oke. Pada permukaan bumi, ya temperaturnya itu tinggi, ya mungkin ini bisa ya kalau yang paling rendah itu kira-kira 0 derajat Celcius ya, 0 derajat Celcius kalau dibikin Kelvin kan 273,15 ya, digambarkan di sini. Semakin tinggi, temperatur itu akan semakin menurun, berarti kan bergeser ke kiri. Menurun di sini sampai dengan kurang lebih sekitar mungkin di sini 210 Kelvin ya. Ini terjadi pada lapisan tropopause ya, troposfer yang paling tinggi lah kira-kira di sini temperaturnya. Temperatur akan balik naik seiring dengan kenaikan ketinggian atau altitude. Tapi itu hanya terjadi pada bagian stratosfer. Ya, jadi kalau sudah lewat dari tropopause, masuk di stratosfer, pada lapisan stratosfer, semakin tinggi ketinggian, temperatur itu akan semakin naik. Dia naik. Ini kan tadi ya, temperaturnya ke sini, berarti 300. Temperaturnya semakin ke kanan, kan? Jadi temperatur semakin tinggi. Sementara pada mesosfer yang tadi terjadi proses pembekuan uap air ya, yang temperaturnya dingin begitu di sini, maka di sini ya temperatur akan semakin turun dengan naiknya ketinggian, dia akan turun di sini. Nah, pada bagian termosfer sebaliknya, semakin tinggi ketinggian temperatur juga akan semakin naik. Nah, mungkin nanti kalau ujian ya paling-paling Anda cuma dikonfirmasi. Kenapa termosfer yang di atas ini temperaturnya lebih tinggi dibanding dengan termosfer yang bagian bawah? Tetapi di termosfer yang bagian bawah ini, ya khususnya di mesosfer, itu semakin rendah ketinggian, temperaturnya justru semakin naik ini. Ya, ini bisa dijelaskan. Kalau di troposfer ini karena ada radiasi inframerah, ya sebagai panas ya, radiasi inframerah itu kan panas gitu ya. Sehingga yang dekat dengan permukaan temperaturnya akan tinggi. Semakin tinggi radiasinya akan semakin berkurang sehingga temperaturnya turun. Sementara pada stratosfer, kenapa semakin tinggi ini temperaturnya semakin tinggi? Ya karena yang bagian luar ini itu mendapat radiasi sinar ultraviolet. Di sini ada ozon ya. Ozon yang dia menyerap ultraviolet sehingga ultravioletnya kan datang dari matahari. Ya tentu dari atas ini. Nah, sehingga yang paling atas ini yang paling panas. Semakin ke bawah tentu jumlah ozon yang lewat itu akan semakin berkurang sehingga temperaturnya akan semakin turun seiring dengan turunnya ketinggian di zigzag. Nah, sementara pada mesosfer sebaliknya, ya di sini semakin tinggi maka temperaturnya semakin
menurun. Kenapa? Di sini ada proses-proses pembekuan air ya. Di sini temperaturnya sangat dingin untuk mencegah lolosnya air ke angkasa luar di sini. Nah, di sini kan, loh kenapa kok di sini tinggi? Ya di sini itu sudah mulai terjadi penyerapan sinar UV oleh ozon. Di sini kan UV-nya tidak diapa-apakan, dia lolos di sini. UV-nya lolos di sini. Nah, sementara di sini ya UV-nya itu sangat tinggi ya, tinggi tidak diapa-apakan ya. Jadi ini adalah termosfer adalah bagian langsung berhadapan dengan radiasi sinar matahari. Di situ ada di mesosfer yang paling atas itu kan ada proses ionisasi. Kemudian yang ekstrosfer yang paling luar di sana tadi ya, yang sebagai tempat untuk meletakkan orbit satelit. Oke, nah mungkin kalau secara lebih besar dapat kita tuliskan begini. Ini sederhananya ya. Jadi kalau di gambar ini tidak terlihat mana termosfernya gitu ya. Mana termosfernya tidak terlihat gitu ya, karena di bagian atasnya. Tapi ini saya dituliskan tropopause, stratopause, mesopause. Yang dimaksud dengan pause ini adalah pembatas begitu. Berarti di sini ada siapa? Ada troposfer. Pembatasnya siapa? Tropopause. Di atasnya tropopause berarti di sini adalah stratosfer. Stratosfer ke atas pembatasnya adalah stratopause. Di atas stratopause ini berarti mesosfer. Mesosfer ke atas dibatasi oleh mesopause. Di atasnya mesopause adalah termosfer. Ini pemanasannya, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi tentang radiasi ya, radiasi elektromagnetik termasuk IR ketika terjadi penyinaran oleh matahari. Jadi sesungguhnya sinar matahari itu dapat kita manfaatkan juga ya sebagai sumber energi. Ini kalau di riset dapat diketahui bahwa radiasi itu hampir setara energinya ya dengan 1340 watt per meter persegi ya. Jadi di atmosfer itu ada 1340 watt per meter persegi. Ada potensi itu. Sehingga Anda pernah melihat juga ada sel surya ya. Kenapa sel surya dapat menghasilkan listrik begitu? Kenapa radiasi itu dinyatakan sebagai misalkan 1340 watt per meter persegi? Ini hanya sebuah konversi untuk bisa menghitung ya energi yang diterima sebagai tanda kutip energi yang bisa dimanfaatkan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada yang tanda kutip dipantulkan, ya radiasi elektromagnetik yang dipantulkan, ada yang diteruskan sampai ke bumi, gitu ya, dalam bentuk inframerah, diserap, kemudian dari bumi dipantulkan lagi ke atas dan seterusnya. Ini kalau kita bicara tentang energi terbarukan, ini akan sangat potensial. Bagaimana kita memanfaatkan energi radiasi inframerah ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Kalau selama ini kan yang digunakan sesungguhnya bukan radiasi inframerahnya ya, lebih kepada radiasi sinar mataharinya, UV, kemudian cahaya tampak dan sebagainya. Kalau inframerahnya belum banyak digunakan. Oke, ini adalah reaksi-reaksi di atmosferik ya. Kalau kemarin kita melihat reaksi-reaksi di perairan, sekarang kita mencoba memahami apa yang terjadi di atmosfer, reaksi-reaksi kimianya. Tentu untuk mempermudah kita akan simplifikasi atau sederhanakan. Sentralnya itu sebagai radikal hidroksil ya, OH radikal. Yang kemarin sungguhnya sudah sempat kita ilustrasikan di awal-awal pertemuan. Yang mana radikal hidroksi ini kalau ketemu dengan gas amonia menjadi radikal NH2, kemudian melalui serangkaian reaksi menghasilkan radikal nitrogen.
hidroksida ini kalau ketemu dengan kloroform ya, ini misalkan CH3CCl ini, jadi CH2 ini organoklor, ini sebenarnya senyawa organoklor, bagian akhirnya bisa menghasilkan HCl. Artinya tahapan paling akhir dari reaksi organoklor dengan hidroksil ini menghasilkan HCl. Ini dengan halida, HX ya, halida ini HX menghasilkan radikal klorida, kemudian dengan ozon menghasilkan radikal hipohalida. Kalau dia klor berarti ya hipoklorid begitu. Dengan NO2 menghasilkan HNO3 dan seterusnya. Ini yang terjadi di atmosferik. Ya, pada prinsipnya di sini tentu reaksi-reaksi ini adalah untuk menyeimbangkan gitu ya. Jadi seakan-akan seperti ada proses pembersihan ya, zat-zat partikel kimia yang masuk ke udara, ada yang kemudian nanti mengendap turun bersama hujan ya, ada yang kemudian diubah menjadi senyawa yang lain begitu. Misalkan ini H2S ini kan juga ada yang dalam bentuk S ya, radikalnya menghasilkan SO2 dan seterusnya. H2 juga ada, tentu ada dalam bentuk ya gas, ada juga yang bentuk liquid yang turun sebagai air hujan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke kita lupa kuliah sampai jam berapa ya? Sebentar, saya lupa. Semoga tidak. Oke, sebentar. Cek dulu. Oke. Saya sudah share screen belum? Sudah ya? Oke, saya diingatkan terkait dengan perkuliahan kita. Sampai jam berapa? Saya lupa. Sekitar 14.10, Pak. Oh iya, jam 2.10 menit ya. Oke, kita mengejar materi saja lah ya. Biar materinya selesai, nanti kalau sudah selesai kita bisa lebih rileks untuk menentukan uji kompetensinya. Oke, mohon izin untuk melanjutkan materi yang selanjutnya terkait dengan atmospheric chemistry. Nah, pokok bahasan kita ini sudah sedikit mulai menjurus ya kepada topik yang lebih fokus. Kalau tadi kita bicara tentang general, tentang atmosfer, fungsinya, klasifikasinya berdasarkan atas lapisan-lapisan dan fungsi dari masing-masing, maka sekarang kita akan langsung coba masuk kepada masalah-masalah lingkungan yang terkait dengan atmosfer. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama adalah global warming ya, atau pemanasan global. Namun sebelum masuk ke global warming, kita perlu punya persepsi yang baik tentang apa itu global warming dan kenapa global warming terjadi atau pemanasan global itu terjadi. Nah, global warming terjadi itu sesungguhnya terjadi karena adanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mencoba diskusi ke greenhouse effect-nya dulu. Kalau Anda memahami tentang prinsip dari greenhouse effect, Anda akan memahami, oh global warming itu adalah seperti itu. Begitu ya. Maksudnya global warming terjadi karena adanya efek rumah kaca. Oke. Istilah efek rumah kaca pada awalnya itu diperkenalkan oleh Jean-Baptiste Joseph ya, yang mengamati tentang rumah kaca. Jadi kalau di Eropa untuk membuat istilahnya berkebun begitu, yang rumahnya terbuat dari kaca-kaca begitu, itu diamati adanya
perbedaan temperatur begitu. Jadi ketika kebun yang ada di dalam rumah kaca dengan yang di luar rumah kaca itu temperaturnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Nah, ini yang kemudian menarik perhatian dari ilmuwan Prancis Jean-Baptiste Joseph Fourier, yang dia merasa, oh, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, kejadian yang terjadi pada rumah kaca, ya, pertanian rumah kaca tadi atau garden greenhouse tadi, membawa dia pada pemikiran, loh, kalau begitu bumi yang begitu besar dengan atmosfer yang transparan bisa ditembus oleh radiasi sinar kosmik begitu atau gelombang elektromagnetik, jangan-jangan berperilaku seperti rumah kaca tadi. Sehingga efek ini dikenal dengan istilah fenomena efek rumah kaca atau efek kaca, an effect of glass. Nah, dikenal sebagai the greenhouse effect. Sebenarnya efek rumah kaca ini kalau kita tadi ya, terlepas dari perkebunan yang menggunakan rumah kaca begitu, fenomena greenhouse effect ini adalah sebuah fenomena yang alami ya, alami itu sudah saya sampaikan. Yang dengan fenomena efek rumah kaca ini di bumi, ya, temperatur pada permukaan bumi itu menjadi sesuai untuk kehidupan. Ya, kalau tidak ada efek rumah kaca, maka temperatur di bumi akan menjadi terlalu dingin bagi manusia. Jadi karena tidak ada panas gitu ya. Jadi kalau siang tiba-tiba panas sekali, malamnya itu langsung beku lah kira-kira gitu. Tapi karena ada efek rumah kaca tadi, maka temperatur itu tidak berubah drastis begitu. Nah, ini sehingga ini salah satu yang fenomena alam yang sesungguhnya itu menjaga kehidupan di bumi. Tapi kalau ada campur tangan manusia tanda kutip tadi ya, melakukan pembakaran sehingga kemudian menghasilkan gas-gas yang memiliki efek rumah kaca dalam konsentrasi besar ke atmosfer, maka akan meningkatkan temperatur global begitu kira-kira maksudnya. Kenapa? Karena secara alami dia tentu porsinya itu sudah sesuai dengan apa yang diperlukan begitu. Tapi kalau ada kegiatan manusia seperti pembakaran batu bara, kegiatan industri dan sebagainya menghasilkan SO2, karbon dioksida dan sebagainya, itu menambah jumlah gas yang memiliki efek rumah kaca. Sehingga akan semakin banyaknya gas rumah kaca tadi akan meningkatkan lebih besar lagi temperatur permukaan bumi begitu. Itu side effect sesungguhnya. Tapi kalau bicara naturally, ya secara alami, efek rumah kaca itu memang harus terjadi untuk apa? Untuk menjaga temperatur. Kira-kira begitu. Oke, ini ilustrasinya tadi. Nah, ini kira-kira begini, kalau ada radiasi sinar matahari yang melalui atmosfer, maka ada radiasi ya tadi yang masuk, kemudian dipantulkan, ya, ada yang masuk diserap oleh beberapa gas, ya seperti ozon misalkan, ada yang masuk misalkan sampai ke permukaan bumi dipantulkan lagi, ada yang masuk diserap oleh permukaan bumi, ada yang dipantulkan, kemudian diserap lagi oleh permukaan bumi, ada yang diradiasikan dari permukaan bumi seperti ini. Infrared radiation is emitted from the Earth surface. Jadi radiasi inframerah tadi yang diperoleh dari ini sinar matahari itu dipantulkan lagi dari permukaan bumi. Inilah yang menyebabkan troposfer itu semakin rendah ketinggiannya, temperaturnya semakin tinggi. Jadi di laut lebih panas daripada di pegunungan. Oke.
Ini salah satunya karena tadi ada efek radiasi sinar inframerah dan juga fenomena efek rumah kaca. Nah, global warming sendiri sering dinyatakan sebagai progressive gradual rise, ya, peningkatan gradual yang pesat dari temperatur permukaan bumi. Ya, walaupun kenaikan temperatur ini terjadi secara alami, tetapi dengan adanya tambahan-tambahan polutan dari manusia itu menyebabkan peningkatan temperaturnya itu lebih progresif, maksudnya lebih pesat begitu. Yang mana ini nanti akan bertanggung jawab terhadap perubahan iklim, ya, pola perubahan iklim. Jadi karena temperaturnya terlalu tinggi, tentu misalkan ya musim pancaroba yang seharusnya sudah musim hujan, musim hujannya tertunda sehingga kemaraunya lebih panjang karena ada perubahan iklim. Apakah global warming itu berbahaya? Ya, tentu ya. Tanpa efek rumah kaca, bumi tentu tidak akan menjadi hangat dan ini tentu akan berbahaya bagi manusia. Jadi tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin, tidak hangat ya untuk kehidupan manusia. Pada prinsipnya sebenarnya yang ingin ditekankan di dalam slide ini, saya ingin mengatakan bahwa global warming itu tidak berbahaya. Karena global warming itu fenomena alam biasa. Tanpa manusia tanda kutip mengintervensi, global warming itu fenomena efek rumah kaca sendiri itu sudah ada. Karena di atmosfer ada gas CO2, ada NO2, dan gas-gas yang lain yang memiliki sifat seperti efek rumah kaca. Nah, di sini global warming tadi yang imbas dari manusia tadi adalah ketika ada intervensi dari manusia yang menyebabkan gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu jumlahnya meningkat karena pencemaran udara, ini berpengaruh terhadap tadi ya perubahan iklim global warming gitu. Itu prinsipnya. Nah, apa saja sebenarnya yang menyebabkan pemanasan global itu, atau apa saja yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global? Salah satunya adalah peningkatan konsentrasi dari gas rumah kaca. Jadi, apa yang menyebabkan global warming itu terjadi? Salah satunya adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Apa saja itu gas rumah kaca? Ada karbon dioksida, ada metana, ada senyawa nitro, ozon, dan sebagainya. Loh Pak, ozon berarti berpengaruh terhadap pemanasan global ya? Bukannya ozon itu bermanfaat untuk manusia? Ya. Ozon, kalau ada pada bagian troposfer, itu dianggap sebagai polutan. Tapi kalau ozon ada pada bagian stratosfer, dia berfungsi untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet. Tapi kalau dia ada di troposfer, ini polutan karena dia oksidator kuat juga gitu ya. Di samping karena dia punya ikatan rangkap begitu ya, dia bisa istilahnya menggunakan ikatan rangkap itu untuk vibrating ya. Jadi bisa ikatan rangkap itu bisa menyerap radiasi ya, inframerah, ultraviolet dan sebagainya sehingga memungkinkan terjadinya pemanasan global atau efek rumah kaca. Nah, pemanasan ini terjadi karena gas rumah kaca tadi menerima radiasi sinar matahari dan menyerap radiasi inframerah. Jadi inframerah itu identik dengan radiasi panas begitu. Di sinar inframerah itu penghasil panas gitu. Jadi cenderung panas. Berbeda misalkan dengan
sinar cahaya tampak Michiku Hibiniu. Ya, dia cenderung tidak panas. Tapi kalau inframerah itu cenderung panas. Ya, jadi senyawa-senyawa atau gas rumah kaca tadi menyerap radiasi inframerah, baik itu inframerah yang dari bumi, yang dilepaskan dari bumi ke atmosfer, atau sebaliknya. Ya, sehingga terjadi pemanasan pada bagian troposfer, pada permukaan bumi. Oke. Apakah gas rumah kaca itu? Ya, jadi gas rumah kaca itu apa sih? Gitu ya. Kalau tadi kan kita berdiskusi tentang apa penyebab terjadinya pemanasan global. Salah satunya disebabkan oleh gas rumah kaca. Maka mungkin Anda akan selanjutnya bertanya, gas rumah kaca itu apa sih? Gitu ya. Nah, di sini sedikit dijelaskan beberapa gas rumah kaca dapat terjadi secara alami ya di atmosfer, sementara yang lainnya dihasilkan dari aktivitas manusia. Nah, secara alami gas rumah kaca yang terjadi bisa berupa uap air. Jadi kalau ada uap air sendiri itu sudah merupakan gas rumah kaca. Kemudian ada karbon dioksida, ada metana. Metana itu dari mana? Dari proses peruraian oleh mikroba. Misalkan ada tumbuhan mati, ada binatang mati, gitu ya. Penguraian bangkai-bangkai jasad tadi itu salah satunya menghasilkan gas metan. Pembusukan mikroorganisme oleh mikroorganisme menghasilkan gas metan. Gas metan ini punya sifat sebagai gas rumah kaca. Kemudian ada gas nitrous oksida ya, oksida nitro ya. Kemudian juga ozon. Nah, beberapa kegiatan manusia tadi juga ya memungkinkan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca tadi. Jadi gas rumah kaca tadi sungguhnya di alam itu sudah ada. Cuma kegiatan manusia itu mungkin menyebabkan jumlah gas rumah kaca itu meningkat, misalkan karbon dioksida. Karbon dioksida di alam itu terjadi ya, terjadi secara natural begitu. Nah, tapi adanya aktivitas manusia misalkan yang memproduksi gas karbon dioksida melalui Mohon maaf Pak, suaranya jangan ke-mute. masih sudah bisa diterima suara saya? Sudah, Pak. Ya, oke. Oke, oksida nitrogen yang diemisikan oleh kegiatan pertanian dan aktivitas industri, sebagaimana juga proses pembakaran dari
limbah, padatan, dan juga bahan bakar fosil, ini juga menghasilkan gas rumah kaca. Jadi sesungguhnya kalau boleh jujur juga berlebihan juga ya kalau kita mengatakan pemanasan global, jangan naik sepeda motor karena tidak menyebabkan pemanasan global ya. Karena jerami yang dibuang di sawah itu pun menghasilkan pemanasan global. Dan proses pembusukan itu juga menghasilkan nitrogen oksida, tapi itu alami. Gitu. Di proses efek rumah kaca sendiri sebenarnya sudah terjadi di alam. Hanya saja mungkin dalam aktivitas-aktivitas tertentu yang berlebihan, penggunaan bahan bakar fosil yang besar, misalkan untuk PLTU, untuk semen dan sebagainya, itu kan konversinya itu kecepatannya lebih cepat daripada emisi proses alami oleh mikroba. Nah, itulah yang sesungguhnya penekanan efek rumah kaca, penghasil gas rumah kacanya itu di situ. Karena bayangkan dalam 1 jam PLTU itu bisa mengkonsumsi 3 ton batu bara dalam 1 jam. 3 ton itu kalau dikonversi CO2-nya tentu ini lebih cepat daripada emisi CO2 dari proses pembusukan limbah-limbah pertanian dan proses-proses alami. Sebenarnya pada prinsipnya itu. Tapi kalau dalam jumlah yang tidak masif sesungguhnya ya masih wajar-wajar saja. Oke. Kita tadi sudah bicara tentang gas rumah kaca. What is ini ya GWP? Tadi GWP ngomong apa itu sebenarnya? Ya, jadi ada gas-gas yang tanda kutip ya punya kemampuan efek rumah kaca yang besar ya. Tidak semuanya. Sebagian besar gas-gas itu meliputi kelompok hidroklorokarbon ya, HFC, kemudian perfluorokarbon dan juga sulfur dioksida yang dihasilkan dari berbagai proses industri. Ya, kita nanti akan berdiskusi tentang GWP. Jadi masing-masing gas rumah kaca ya itu berbeda kemampuannya untuk mengabsorb panas di atmosfer. Ya, kemampuan untuk mengabsorb. Kalau kemampuannya berbeda, tentu efek rumah kacanya atau kontribusinya terhadap pemanasan itu berbeda. Bergantung kapasitas dan kemampuan untuk mengabsorb panasnya. Kelompok HFC ya tadi HFC itu hidrofluoro dan PFC adalah kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan menyerap panas paling besar. HFC ya, kelompok organohalida ini. Kemudian gas metan dapat memperangkap atau menjerap 21 kali panas per molekul daripada karbon dioksida. Jadi gas metan itu memiliki kemampuan atau efek rumah kacanya begitu ya. Itu 21 kali dibanding karbon dioksida. Sementara nitros oksida nitro mengabsorb 270 kali daripada molekul karbon. Jadi karbon dioksida relatif lebih kecil dibanding metan, dibanding oksida nitro. Dan seringkali ya, perkiraan tentang gas rumah kaca yang diemisikan dinyatakan dalam satuan unit juta metrik ton setara karbon atau mmTCA. Ya, jadi karbon dioksida digunakan sebagai standar pembanding begitu terhadap GWP, global warming potential atau potensi pemanasan global. Gas yang memberikan potensi pemanasan global. Standarnya adalah karbon dioksida. Kayak tadi misalkan metan 21 kali
penyerapan panasnya untuk tiap molekulnya dibanding CO2. Nitrous oksida 270 kali. Dan standarnya adalah karbon dioksida. Nah, semoga nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar tentang bagaimana menghitung berapa jumlah pengurangan karbon dioksida secara global untuk sebuah kegiatan industri, ya. Jadi Anda pernah mendengar istilahnya ada carbon trade atau perdagangan karbon. Yang mana carbon trade itu adalah sebuah kesepakatan ketika suatu industri itu mampu menurunkan emisi gas rumah kacanya, maka itu dapat diuangkan, istilahnya dapat dikupon, dapat diklaimkan, ya, ke organisasi dunia untuk kemudian mendapatkan imbal hasil karena dia telah berhasil mengurangi global warming dengan cara menggunakan bahan bakar alternatif. Tapi apakah berarti misalkan industri tersebut tidak melakukan pembakaran energi? Tentu tidak. Jadi ceritanya begini nanti, kalau dia di industri semen, kalau dia biasanya pakai batu bara, maka batu bara itu disubstitusi sebagian atau sepenuhnya dengan menggunakan bahan bakar non-fosil seperti cangkang kelapa sawit, kemudian sekam, atau yang lainnya. Apakah berarti penggunaan cangkang kelapa sawit atau sekam ini mengurangi emisi gas CO2? Tidak. Sama sekali tidak. Sama saja dia mengeluarkan gas CO2. Tapi apa bedanya dengan penggunaan karbon begitu? Karena kalau batu bara maksudnya. Apa bedanya dengan penggunaan pembakaran batu bara? Batu bara itu kalau ada di dalam bumi tidak dibakar, dia akan tetap sebagai batu bara, tidak menjadi CO2. Kalau Anda membakar batu bara, berarti Anda mengemisikan CO2 yang seharusnya tidak terjadi. Tapi kalau Anda membakar bahan bakar non-fosil seperti tadi energi terbarukan, cangkang kelapa sawit, sekam padi, itu toh mau tidak mau pasti cangkang kelapa sawit, sekam padi itu akan diuraikan oleh mikroba menjadi metan, menjadi CO2 dan gas-gas rumah kaca yang lainnya yang akan diemisikan ke atmosfer. Itu pasti terjadi begitu. Nah, daripada ini diemisikan oleh mikroba melalui proses yang kita tidak mengambil manfaat banyak, maka proses yang seharusnya diuraikan oleh mikroba tadi itu dialihkan, dipakai, dimanfaatkan energinya oleh industri untuk menghasilkan energi dalam kegiatan produksinya. Jadi substitusi ini sesungguhnya hanya kompensasi ketika saya tidak menggunakan bahan bakar fosil yang menambah emisi rumah kaca ke atmosfer. Sementara saya menggantikan energi itu dengan bahan bakar alternatif yang sesungguhnya secara alami dia juga akan mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer. Cuma saya manfaatkan substitusi. Tapi kalau pakai batu bara, berarti saya telah memanfaatkan bahan bakar yang seharusnya dia itu tidak teremisi gas rumah kacanya ke udara. Tetap lestari tersimpan di bumi. Begitu ya, nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan belajar kalau ada filenya, karena file saya ternyata sepertinya sebagian besar tidak bisa dibuka untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau saya nanti bisa cari-cari lagi, kita akan coba menghitung klaim untuk pengurangan emisi gas rumah kaca pada kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar alternatif. Oke, saya kira mungkin sebagai pengantar cukup sampai di sini ya materi kita. Mungkin ada waktu sekitar 1 menit atau mungkin waktu di tempat saya ini jamnya kecepatan barangkali.
Oke, saya beri kesempatan mungkin kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan sampai jam 14.10 kalau di tempat saya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan,